Kebetulan memang andalan. Iya, bajunya sama kan? Tapi semangatnya semangat anak. Ketemu Pak Rektor. Dari kasihnya. Mereka saya dapat kehormatan beliau untuk saya datang ke sini. Ini orang kisahnya tidak juga. Ini Pak beliau bawa suhu. Saya bawa suhu. Oh ya. Mitra peternak kita yang sukses salah satunya. Jadi umurnya baru 38 tahun. Tahun 38 Pak lahir Pak. 39 lahirnya. Tapi masih semangat mau beternak. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda yang baru mau lulus ini kan? Jadi kita bawa lah sebagai untuk penyemangat. 1 tahun. Kalian merah itu makanan kambing, tapi dia berbunga. Bunganya itu yang dipakai untuk mulut. Jadi kalian lihat itu oleh pada hari kan dia punya problem tanaman itu. Apa yang dia buat? Dia bikin merek untuk itu dia ekspor ke Korea. Memang kalian itu sumber pakan berkualitas tuh. Bang mengalir delegasi yang merayap-rayap. Nah, ini cocok kalian berapa? Ya kan? Iya, itu memang dulu itu. Kalian berapa? Saya madu peludut. Kalau nggak madu peludut, madu 3 aja ya. Sidom. Studi banding. Saya pergi ke Jawa Tengah, ke daerah Jogja, di daerah Sleman, ya. Ke Sleman, kebetulan anak saya kuliah di UGM. Jadi saya ingin bercerita sedikit. Saya punya anak 4, makan kambing. Nah, berarti sia-sialah kita waktu narik di lahan nyari, ternyata cuma 50%. Kambing itu adalah kambing pedaging. Kalau di negara asalnya itu namanya petani. Sekarang jawab, kambing gur itu aslinya asalnya dari mana? Sangat mudah. Tadi kalau yang saya dengar dari Afrika, Pak. Betul sekali. Nama, sebut nama. Perkenalkan, nama saya Nur Azila Jamal dari Fakultas Teknik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Benar. 100. Yang sakta bisa ternak. Sakta itu kan 7 langkah untuk beternak. Diurut ya dari 1 sampai 7 ya. Salah satu Pak. Salah satu semua. Saya batasi aja. 1 sampai 7 itu kan ada 7. Sebutkan 4 saja. Saya mudahkan ini dari 7 itu 4 saja. Gak apa-apa dikolen-kolen, gak apa-apa. Kita kambing. Kambing itu betul jawabnya. Kalau jawabnya benar, lebih bagus. Nah, ini untuk melihat bagaimana keseriusan kita tadi mendengar 7 langkah dalam usaha peternakan. Sebentar Pak ya, saya pikir dulu. 1 menit Pak untuk menjawab. Oke. Ya, waktu kita terbatas juga ya. Soalnya sebentar lagi kita mau. Saya hitung sampai 30 aja. Kalau enggak, close ganti yang lain.
siang, terima kasih. Nama saya Ria Sundari, saya dari Prodi Sipol. Saya mau bertanya dengan Bapak Asep. Seperti Bapak jelaskan tadi, di Kalimantan Utara ini sudah banyak mitra peternakan kami. Yang saya mau tanyakan, selain pemasarannya itu di saat hakikat atau hari raya, bisa nggak disediakan tempat penampungan di mana nanti daging-daging yang sudah disiapkan dari mitra-mitra yang berada di berbagai daerah bisa tertampung dan dibeli oleh masyarakat umum selain pada acara-acara pribadi. Dan yang kedua, berapa kira-kira harga pasaran per kilonya untuk daging kambing goreng? Kambing Bur. Ya kan, kambing goreng. Kita dapat, terima kasih, selamat siang. Nama dan profesi. Nama saya Diana Mustafa dari Ekonomi Manajemen. Saya mau menanyakan, tadi Bapak menjelaskan bahwa siapa saja bisa masuk dalam mitra perusahaan Bapak. Nah, untuk syaratnya masuk ke mitra perusahaan mereka apa aja, dan apa yang bisa dapat, maksudnya keuntungan apa yang bisa dapat jika masuk ke mitra perusahaan Bapak. Saya awal dari Fakultas Teknik. Yang saya mau tanyakan ini kan Pak, mengenai kesehatan kambing ini. Karena yang saya tahu mamalia yang kambing ini mudah terserang penyakit Pak. Jadi bagaimana penanganannya? Karena kambing ini mudah sekali daripada sapi kena sakitnya Pak. Yang kedua, untuk harga jualnya Pak, apakah masuk di warga Bulungan untuk harga jualnya? Karena yang saya buka tadi di Google atau saya searching, itu harga jualnya lumayan untuk kambing buru Pak. Nggak tahu untuk yang seri S1 atau S2 nya Pak. Terima kasih Pak. Itu diberikan sesi tanya jawab, langsung ada 3 pertanyaan. Saya jawab dulu dari adik yang dari Sispol tadi ya. Jadi menanyakan bagaimana standar harga dan pemasarannya ya. Seperti saya katakan tadi bahwa sebelum mengadakan usaha kita harus tahu kemana pemasarannya. Nah, Bulungan Mandiri Farm memberikan satu solusi. Selain memberikan pola kemitraan, juga menampung semua hasil ternak dari hasil dari pola kemitraan itu. Jadi si peternak sendiri sudah tidak memikirkan lagi mau kemana dijual ternak ini. BMF atau Bulungan Mandiri Farm yang menampung. Oleh karena itu di peternakan kita kami sediakan sebuah kandang cukup luas, bisa menampung 50 ekor kayak kampung. Itu ada showroom atau kambing-kambing yang memang siap untuk dijual. Nah, saat ini memang Bulungan Mandiri Farm masih mendatangkan kambing potong dari luar. Karena kita baru 1 tahun berjalan, sehingga anak-anak kambing kita belum ada kita lepas untuk kita jual, tapi lebih cenderung untuk pengembangbiakan ke peternak-peternak. Dari apa yang sudah kami lakukan penjualan selama beberapa bulan, hanya karena ada PMK saja yang kita tidak bisa jual kambing, itu rata-rata per harinya bisa 3-4 ekor orang datang beli. Jadi per bulan itu bisa di atas 50 ekor. Nah, betapa tingginya pasar ya, pasar untuk memerlukan kambing. Kalau tadi kita tanya berapa per kilonya, hari ini minggu kemarin saya dapat informasi itu kambing beku yang didatangkan dari Jawa itu per kilonya 150.000. Karena kalau kambing hidup sangat susah masuk saat ini karena ada penyakit pandeminya ya, bukan cuma COVID saja, tapi karena saat ini lagi ada penyakit mulut kuku kambing, jadi sangat selektif sekali untuk memasukkan kambing, sehingga mereka potong dulu di sana jadi kambing beku. Itu 150.000, bahkan tembus sampai 200.000 per kilo. Nah, kalau kita jual rata-rata per ekor, untuk jenis kambing bur sendiri, pasarannya untuk nilai jualnya sekitar 4,5
juta. Itu dengan bobot yang sekitar 40 sampai 50 kilo. Kalau di atas itu harganya mungkin bisa sampai 7-8 juta per ekor. Kalau kita pelihara kambing lokal, jenis kambing kacang yang bobotnya tidak sampai 30 kilo, paling 3 juta, 3 juta setengah. Oleh karena itu, jenis kambing duri tentunya nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya, ke depan Bendungan Mandiri Farm akan, karena program kita ini adalah pola kemitraan, jadi kami berangan-angan 5 tahun ke depan, ya 5 tahun ke depan, setelah kami mempunyai lebih dari 500 mitra. Kalau 500 mitra itu rata-rata satu kepala keluarga atau satu peternak kepiara 25 ekor, maka saya hitung per bulannya kita, per minggunya kita bisa terima setoran dari pola kemitraan itu lebih dari 10 ekor. Berarti per bulan kita bisa rata-rata 300 ekor. Nah, di saat itulah Bendungan Mandiri Farm akan membangun cold storage. Selain menjual kambing yang hidup untuk akikah, kita juga akan menjual kambing yang sudah dibekukan. Kita frozen, kita bisa pasarkan ke berbagai daerah. Saya ambil contoh sekarang. Saat ini kawasan IPI saja sudah 1.000-an orang. Kalau nantinya ada 150.000, itu tentunya yang memerlukan daging kambing anggaplah 20%. Selain sapi, ayam, ikan, tentu ada yang butuh protein berupa daging kambing. Nah, di saat itulah kita yang menyiapkan dagingnya, jangan didatangkan dari luar Kalimantan. Kita usahakan kita yang menyiapkan untuk dikirim ke sana. Yang kedua, ada proyek besar yang saat ini dibangun oleh pemerintah pusat. Apa itu? IKN, ibu kota. Tentunya nantinya ibu kota di daerah Kaltim, di Penajam Pasir Utara itu, jumlah penduduknya akan membludak, pegawai-pegawainya akan ke sana. Tentunya terjadilah interaksi ekonomi situ, banyak warung-warung yang memerlukan daging. Perjalanan dari Kaltara ke Kaltim hanya 16 jam. Kalau dari Jawa membawa kambing harus nyebrang laut, kita hanya lewat darat 16 jam. Otomatis biayanya lebih murah. Maka persaingan usaha pasti lebih mudah kita menjualnya dari daerah terdekat dibandingkan kalau dari Pulau Jawa. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan adik kita dari Soskol. Yang kedua dari adik yang bagian ekonomi, apa persyaratannya ya tadi ya pertanyaannya ya untuk jadi mitra. Nah, saya tidak usah menjawabnya, saya wakilkan kepada calon mitra kami yang bukan calon mitra kami yang sudah berhasil. Untuk itu saya undang Bapak Jumadiono untuk hadir di sini. Datang sini dulu. Beliau ini sengaja saya hadirkan di tengah-tengah adik-adik mahasiswa. Kenapa saya hadirkan? Kita harusnya malu, ya. Beliau anak muda kolonial, kalau kita anak muda milenial, beliau anak muda kolonial. Umurnya sudah 83 tahun, tetapi masih mau beternak. Kenapa saya bawa beliau? Karena beliau selama 8 bulan saya berikan 4 ekor indukan kambing. 4 ekor induk ini sudah dalam keadaan bunting dulu ya, sudah ada yang bunting. Sudah ada yang bunting 3 bulan, ada yang bunting 2 bulan. Jadi dipelihara selama 2 bulan sudah beranak. Selama beliau pelihara selama 8 bulan itu dapat 7 ekor kambing. 7 ekor kambing ini dengan pola kemitraan atau dalam bahasa dunia digaduhkan dengan orang ya, itu kita sudah sepakat kalau anaknya lahir 2, beliau 1, saya 1. Karena lahirnya total dari 4 indukan itu lahir 7 ekor,
Saya malah beliau setor sudah 2 minggu yang lalu ngantar 3 ekor kambing pejantan yang umur 4-5 bulan sudah dikirim ke kandang saya sebagai koleksi kambing saya. Beliau sudah dapat anak kambing 4 ekor milik pribadi dari 4 ekor ini. Nah ini masih beliau pelihara. Beliau pelihara lagi, kalau beranak lagi bagi lagi. Nah untuk itu supaya lebih jelasnya apa syaratnya, apa yang harus dilakukan, saya beri kesempatan kepada Pak Jumadiono. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor yang kami hormati, teman-teman panitia pelaksana yang saya banggakan, adik-adik calon wisudawan, calon tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada sore hari ini saya mendapatkan kehormatan dari Universitas Kaltara. Alhamdulillah disuruh menjawab pertanyaan dari adik-adik dari ekonomi tadi ya. Bagaimana cara jadi mitra? Ini boleh saya cerita terlebih dahulu tentang kemitraan. Awalnya saya tidak percaya dengan program yang sudah dijalankan oleh peternakan BMF, karena bagi saya sebagai orang tua terlalu berat persyaratannya. Namun demikian beberapa hari atau beberapa waktu kemudian saya berpikir ini lebih efisien daripada beternak yang manual atau tradisional. Jadi saya awalnya untuk menjadi mitra harus tanam rumput terlebih dahulu. Jadi untuk program tanam rumput ini diinput dari BMF, dari peternakan BMF. Cuma memang korban tenaga mengambilnya ke sana karena ownernya tidak mungkin mengantarnya. Jadi yang kedua selanjutnya bikin kandang yang sesuai dengan standar kesehatan kambing. Saya punya sekitar 1 meter dari tanah ke lantai. Jadi alhamdulillah kambingnya sehat. Saya ini tidak minta-minta. 8 bulan ini tidak pernah ada yang sakit, alhamdulillah, karena memenuhi arahan-arahan daripada peternakan BMF tadi. Jadi saya ingin berpesan, sebetulnya betul kata owner tadi bahwa saya pelihara 8 bulan itu saya sudah bisa setor 3 ekor. Saya mendapatkan 4 ekor, sudah pribadi sudah susah, sudah disahkan oleh yang punya BMF. Ya, sebentar. Itu ada rencana sudah. Ada untuk memperkenalkan diri. Tapi ini yang penting saya ingin menjelaskan kepada calon-calon tokoh masyarakat supaya nantinya kalau sudah kalau di masyarakat betul-betul menjadi suatu tauladan kepada masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Begini, sebelum saya ikut mitra, saya peternak juga, ternak tradisional. Dulu tidak banyak peliharanya, 2-3 ekor aja. Kenapa? Karena bebannya berat untuk mencari pakanannya ini.
Jadi sangat berat sebelum mengikuti program yang dari sebelum tanam rumput. Nah, sesudah saya mengikuti program yang sudah dijalankan oleh peternakan BPF, alhamdulillah, ibaratnya kalau dulu 2 ekor, saya kalau sekarang dengan program yang saya laksanakan itu bisa melihara 13 ekor. Jadi bebannya seperti itu. Kalau konvensional tadi 2 ekor, kalau yang semi modern ini bisa 13 ekor. Dan kalau dulu digantung aja, masih makannya digantung. Kalau digantung ini susah memprediksi berapa porsinya 1 ekor. Tetapi kalau ikut dengan program semi modern, peternak semi modern ini, alhamdulillah ditahu porsi 1 kambing itu berapa. Karena sehabis kita ngambil rumput, nah sekarang ngambil, kalau dulu nyari rumput saya, kalau dibilang narik itu nyari rumput. Kalau sekarang si boknya itu kalau bilang narik itu berarti ngambil rumput sekarang. Karena di sebelah samping kandang itu banyak. Dan kalau sekarang dicacah, karena kebetulan saya punya mesin cacah mereknya ABC ya. Merek ABC itu kalau ada mohon maaf kalau ada yang dari Jawa ini tahu nih ABC. Jadi yang biasanya untuk motong kertas yang begini saya bikin untuk motong rumput, tapi saya bikin sendiri dari kayu. Saya kasih merek AKBC, Api Karet Bondol Super. Itu mereknya. Jadi adik-adik dalam Sukawati jangan malu berpeternak. Ini pesan orang tua ya, jangan malu menjadi peternak. Karena peternak dulu dengan sekarang beda. Jadi malulah kalau jadi mencari kerja. Jadi kalau peternak itu kan pencipta pekerjaan, pencipta lapangan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi disuruh perkenalkan nama saya Yusman Diono. Tempat tanggal lahir saya di Jawa Timur di tahun 1939. Dan pada saat ini saya berumur 38 tahun ya. 83. Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman, saudara-saudara, ya saya sampai 83. Desa Bumirahayu. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan ya di para calon Sukawati dan sebagai orang tua yang terima kasih atas segala pekerjaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini ada saya. Jadi itu tadi ya, syarat untuk menjadi mitra BNR cuma ada 2. Itu yang tersurat ya, artinya baku. Pertama harus menanam sumber pakan yang disyaratkan berupa pacong, indigo vera. Bibitnya bisa diminta di peternakan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya boleh nambah sumber pakan lainnya, bisa daun singkong atau yang ada di sekitar pekarangan rumah yang disukai oleh peternak. Jagung juga bisa, bahkan jagung itu kami rutin berikan sebulan 2 kali. Kita panen jagungnya orang yang petani-petani, kita beli dari batang, daun, sama buah jagung muda berumur yang sekitar 40 hari. Nah, tadi Pak Diono katakan harus dicacah. Ya memang harus kita potong-potong ya. Kalau masih
10 ekor masih bisa kita secara manual. Tapi kalau di atas 25 ekor kita beli mesin bercacah rumput. Ya. Dengan kita mencacah, itu pakannya tidak ada yang terbuang. Nah, kita tahu zaman sebelumnya atau yang sekarang ada di masyarakat peternak itu kalau masih makan kambing, ngarit dari lapang, satu karung langsung abrek ditaruh di palungan atau di tempat makan. Nah ini perlu pembelajaran. Kalau pakan yang langsung ditaruh di tempat palungan makan itu tidak dipotong-potong, itu pastinya akan terbuang sekitar 40-50%. Benar apa tidak? Ayo yang orang tuanya piara kambing atau piara sapi, berapa persen rumput yang terbuang? Yang terbuang itu bagaimana? Pada waktu kambing itu makan, dia milih dulu loh. Milih mana yang rumput masih muda. Nah, waktu milih dia dongkrak ini jatuh dari palungan. Kedua dia milih yang narik, karena panjang dia tarik. Waktu dia tarik, pasti terikutlah rumput-rumput yang lain. Jatuh di bawah lantai kandang, terinjak-injak oleh kakinya, sudah tidak mau dimakan oleh kambing. Nah, berarti sia-sialah kita waktu narik di lahan nyari, ternyata cuma 50% atau 60% yang termakan, sisanya jadi sampah. Besok kita bersihkan, pasti kita bakar. Ya. Tapi kalau dengan dicacah, dicacah potong 2-3 cm, itu kami tidak milih lagi, dia langsung makan. Dengan dia makan, maka mempercepat proses pemangbiak. Karena hewan di Indonesia ini mempunyai 4 lambung. Ya, lambung lumer, bodi ulung, lambung kita, lambung buku atau lambung kita, kemudian lambung jala, dan lambung terakhir lambung abang masuk atau lambung asam. Jadi diproses lagi makanan, didaur ulang lagi, diserap menjadi energi dan jadi daging. Nah, kalau durasi makannya terlalu lama, kapan dia proses untuk menjadi daging? Oleh karena itu kita persingkat dengan dicacah tadi, mempercepat dia makan. Habis makan kenyang dia akan baring, mulutnya pasti ngunyah-ngunyah. Nah, setelah terjadi proses penyerapan sari-sari makanannya, dan kita pastikan kalau itu terjadi maka kambing kita akan lebih cepat tumbuh. Ya, tadi pertanyaan ketiga, bagaimana kambing ini rentan penyakit? Lebih banyak penyakit kambing daripada penyakit sapi. Saya ingin katakan selama kami pelihara kambing, penyakit yang kami temui yang kebanyakan hanya penyakit gudik atau skabies, penyakit kulit. Itu kadang kalau kita datangkan dari Jawa, kita perlu suntik dengan intermetin atau ivomet. Setelah itu sudah tidak ada lagi kambing-kambing yang sakit. Nah, saya tahu kenapa di masyarakat terjadi angka kematian yang banyak. Salah satu faktornya adalah kembung. Ya, tiba-tiba kambing kembung, habis kembung mati. Kembung di sini diartikan oleh peternak kita karena kandangnya terbuka. Padahal kenapa dia kena penyakit kembung itu lebih banyak dikarenakan dari pola pemberian makan yang tidak teratur. Kadang pagi dikasih sesuai waktu yang ada, kadang sore, kadang siang. Karena tidak keteraturan pemberian makan, maka terjadilah kembung. Kembung di sini juga bisa diakibatkan dari jenis pakan yang diberikan. Kalau pakan itu gasnya terlalu tinggi, maka pasti kembung. Ya. Oleh karena itu pemberian pakannya harus teratur. Kalau pagi jam 7 ya jam 7. Nanti sore jam 3, jam 4 kita berikan makan lagi. Nah, kita juga manusia kalau makannya tidak teratur pasti kena emah ya. Kembung. Itu juga hewan. Untuk penyakit-penyakit lain di peternakan kita sangat jarang ya, karena kita mengikuti standar pola pemberian makan cukup, nutrisinya cukup, kandangnya higienis. Maka inilah betapa pentingnya 7 langkah tadi. Ya, jadi di BMF
angka kematian itu sangat minim dari penyakit-penyakit yang ada. Itu yang kami ketahui. Kalaupun ada penyakit ya segeralah melaporkan ke petugas kesehatan hewan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nasir. Mohon izin karena waktu kita sudah terbatas dan habis kita ada acara lagi dan juga ada dan besok juga kami mengingatkan bahwa ada penandatanganan MOU atau kerjasama antara Universitas Kaltara dengan Gulungan Mandiri POM. Juga nanti tentunya terkait dengan kegiatan MPKM atau Merdeka Belajar Merdeka. Ini diawali dengan BMF. Ya Allah, ini sebagai pembuka kegiatan yang akan datang setelah ada yang dulu teknis. Mungkin itu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup mungkin ini kita kasih waktu 5 menit ya Pak Asel ya. Dulu lah. Kurang lebih lah. Saya awal 10 menit. Karena ada pertanyaan setelah nanti setelah tadi ada paparan. Siap-siap ada pertanyaan dari Pak Asel, mungkin ada door prize yang diberikan. Berapa orang Pak? Saya bawa baju kaosnya 3, jadi 3 orang penanya. 3 penanya. Mungkin kita langsung mulai, nanti Pak Asel sendiri yang duduk. Silakan yang ingin bertanya agar dikasih, yang ingin menjawab ya, menjawab. Tapi pertanyaannya dari Pak Asel, nanti yang menunjuk juga Pak. Silakan Pak. Ya, sebelum saya bertanya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Universitas Kaltara untuk memberikan kepercayaan dengan kerjasama yang akan dituangkan pada besok MOU. Ya, ini sebuah kebanggaan bagi kami dengan Mandiri PAM, dan ini adalah MOU yang ketiga 4 dari berbagai instansi. Yang pertama dari Universitas Gajah Mada, itu kita ada MOU dengan Fakultas Peternakan untuk meneliti jenis-jenis tanaman sumber pakan lokal. Ada tupai, ada karamunting, ada laban, ya. Ini kita kirim ke labnya UGM untuk diteliti berapa kadar nutrisinya, apakah memenuhi standar kebutuhan ternak. Itu yang pertama. Kedua dengan Universitas Borneo Tarakan. Jadi Februari yang lalu kita juga memberikan kuliah atau sebagai narasumber ke sana sebagai praktisi. Kemudian dilanjuti dengan penandatanganan MOU dengan Universitas Borneo. Dengan kerjasama itu Universitas Borneo sudah mengirim 12 mahasiswa untuk mengadakan, itu bisa ditampilkan ya teman-teman ya, di layar itu mengadakan PKL sebanyak 12 mahasiswa dari Fakultas Pertanian, ya, Agro Pertanian. Yang ketiga, kami juga mengadakan MOU dengan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, dengan Bapak Bupati. Jadi Pak Pola Mitra ini beliau membina kita supaya banyak terjadi mitra-mitra yang ada di Bulungan. Nah, yang keempat dengan Unika. Dalam waktu dekat juga akan ada kerjasama MOU dengan Universitas Mulawarman. Itu dosen dari Fakultas Peternakannya datang kemarin beberapa bulan yang lalu, Ibu Dr. Hewardana datang tertarik dengan adanya peternakan Gulungan Mandiri Farm. Jadi kita patut berbangga bahwa Gulungan Mandiri Farm ini merupakan salah satu aset yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya, aset ini yang saya katakan ini sebagai satu sarana untuk kita studi banding
Jadi banyak sudah peternak-peternak yang ada di wilayah Bulungan, bahkan dari 2 kabupaten tetangga kita, dari KPT sudah berkunjung, sudah magang, bahkan sudah mengadopsi pola kemitraan dan sudah mengaplikasikannya di Sesayap Selor. Itu ada dua kelompok peternak Sepupu Wijaya dan peternak Maju Mandiri Farm. Jadi MBF, Maju Bersama Farm kalau salah. Dan yang baru-baru tadi dari Desa Labanan Makmur, itu ada 20 peserta yang datang bersama kepala desa, perangkat desa, beserta pemberdayaan perempuan dari desa Teluk Bayu, bersama mereka datang. Dan setelah mereka pulang, ternyata membawa kabar ke sana. Itu kami dapat surat lagi tanggal 19 Desember nanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, akan ada 20 orang yang berkunjung untuk studi banding. Nah, betapa bangganya Bunga Mandiri Farm yang berada di Bulungan bisa memberikan kontribusi bagi peternakan yang ada di wilayah kita dan di sekitarnya. Sebuah kebanggaan bagi kita, nama Bulungan bisa dikenal. Ya. Kalau buku tamu yang saya sodorkan itu sudah hampir penuh. Dari Samarinda, dari mana-mana sudah datang berkunjung. Nah itu ya. Nah sekarang kita mulai pada pertanyaan. Sebelah sini dulu saya mau satu orang penanya. Ya, siapa? Yang mau berdiri dulu, satu orang. Jadi berdiri dulu baru nanti ditanyain. Ya. Satu orang, siapa yang mau? Ada door prize. Kalau jawabannya benar akan dapat baju kaos BNN. Baju kaosnya bisa dibuka Mas Nah. Ayo deh. Ayo satu orang, tapi jawabnya harus benar ya. Satu orang. Ya, begini. Kaos. Ayo begini. Dibuka Mas Nam. Buka aja. Baju saya, kaos saya enggak? Lain nggak sama, bajunya beda. Bajunya karikatur. Silakan berdiri. XL-nya ada 2, L-nya ada 1. Nah, ya. Satu orang berdiri. Ya berdiri. Ya, Wah, masa takut untuk ditanya. ayo. Pak dosen saya berdiri. Udah ya, ya. Kayaknya ada yang mau kaos sebelah sini. Sebelah kanan. Sebelah sini ada yang mau? Ini dulu. Sebelah kanan saya ada satu orang berdiri. Wah, itu ya. Oke ya, dikasih mic. Dikasih mic dulu. Pertanyaannya tidak susah. Siap ya? Coba sebutkan sabta usaha ternak. Sabta itu kan 7 langkah untuk beternak. Diurut ya dari 1 sampai 7 ya. Salah satu Pak. Hah? Salah satu atau semuanya? Saya batasi aja 1 sampai 7 itu kan ada 7. Sebutkan 4 saja. Saya mudahkan ini dari 7 itu 4 saja. Gak apa-apa diboleh-boleh, gak apa-apa. Kalau jawabnya benar, lebih bagus. Nah ini untuk melihat bagaimana keseriusan kita tadi mendengar 7 langkah dalam usaha peternakan. Karena 7 langkah usaha peternakan ini diadopsi oleh berbagai kalangan. Ya. Yang pertama apa? Bentar Pak, saya pikir dulu. Beri saya waktu 1 menit Pak untuk menjawab. Oke. Ya, waktu kita terbatas juga ya. Soalnya sebentar lagi kita akan Saya hitung
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sudah Pak, 14, ya Pak, Anda belum beruntung. Pertanyaannya saya ganti karena pasti ada yang sudah lihat. Atau mungkin tidak apa-apa, saya kasih pertanyaan yang sama tapi jumlahnya 6. Saya kurangi 1. Ya, itu pertanyaan itu. Oke, yang pertama siapa? Bagaimana namanya? Berdiri. Perkenalkan, nama saya Dr. Tina dari Fakultas Hukum. Ada 7 chapter, yang pertama Bibi Unggul, yang kedua ada Papan, itu ada Paco, terus juga ada Indigo Merah, terus ada juga Kandang, terus ada Perseratan, terus yang kelima ada Reproduksi, yang keenam ada manajemen usaha, yang ketujuh pasar pakai dan pemasaran. Benar sekali. Bukan dulu. Langkah 7 langkah yang benar. Ya. Jadi softball. Boleh dipilih SL atau L. Nah, saya hanya bawa 2 ukuran, SL-nya 2, L-nya 1. Langsung diserahkan Mas Imam. Jadi terima kasih dek, jawabannya benar. Anda yang serius mendengar penjelasan dari saya. Silakan, Aulia. Saya balik sini. Nah, ini ada Menteri Pertanian. Nah, ini karikatur pemilik BFF serta istri. Ya, terima kasih deh. Selamat ya. Mike. Ya saya berdiri aja. Pertanyaan kedua tidak susah. Siapa Menteri Pertanian kita sekarang? Tapi mana yang Perkenalkan, nama saya Nur Azila Jamal dari Fakultas Teknik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Benar. Bagus. langsung maju? Langsung maju. Sudah 2 penjawab dari kaum Hawa. Sekarang kaum Hadarnya siap-siap. Yang ketiga, ayo kawan lawannya sudah 2 orang. Yang pejantan-pejantannya mana ini? Pertanyaannya mudah, ayo setoran. Yang ketiga jadinya nanti yang lain. Pertanyaannya mudah. Dapatnya baju kaos plus bonus uang 300.000. Nah, Berdiri. ayo. Saya sama berdiri. Siap-siap. 1 orang berdiri. Ayo yang berdiri. 300.000.
Berdiri dulu atau ditanyain dulu nih Pak? Berdiri dulu. Oh, berdiri dulu. Ya, Pak Asep sedang menyiapkan hadiah aparannya. Jadi silakan berdiri, yang mau bertanya yang paling cepat akan ditunjuk. Silakan. Ayo satu orang berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Ya berdiri. 300.000. Kaos plus 300.000. Pertanyaannya mudah sekali. Lebih susah nanti yang pertama jawabnya. Yang tadi sudah. Yang lain ada nggak? Yang lain, ayo. Mumpung berada sini. Kita lihat. Ya. Pertanyaannya mudah sekali. Kambing bur, ya, kambing bur itu adalah kambing pedaging. Kalau di negara asalnya itu namanya petani. Sekarang jawab, kambing bur itu aslinya asalnya dari mana? Sangat mudah. Tadi kalau yang saya dengar dari Afrika, Pak. Betul sekali. Jadi aslinya kambing bur itu benar ya dari Afrika Selatan. Namanya bur itu kalau orang sana bilang petani. Jadi kambingnya orang petani, ya. Jadi ini memperkenalkan nama kambing bur bahwa kambing ini aslinya dari Afrika Selatan, ya. Saya mempublikasikan kambing bur sebagai kambing andalan masa depan di Kaltara di rumah yang kita cintai ini. Terima kasih. Selamat, lumayan sudah dapat kaos, dapat lagi hadiah uang tunai 300.000 buat traktir pasangannya ya. Buat sewa jas. Iya. Lumayan. Kasih ya. Alhamdulillah. Tapi malam pasti intinya bagus. Baik, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya, materinya, juga hadiah-hadiahnya yang sudah diberikan kepada semua tadi penanya atau penjawab. Alhamdulillah. Mungkin karena waktu kita juga sudah mepet betul kita mohon izin. Jadi pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Asep apabila dalam acara ini ada kekurangan, keterbatasan, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia memberikan ilmunya, membagikan pengalaman, dan mungkin juga nanti kesempatan untuk kerjasama karena nanti besok sudah jadi tokoh-tokoh masyarakat seperti yang bilang Pak Jimadiono tadi. Karena itu waktu kami kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya closing statement ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Ini sebuah penghargaan, kehormatan, kebanggaan bagi saya boleh berdiri di tengah-tengah adik-adik mahasiswa yang nantinya akan menjadi pejuang-pejuang pembangunan, pejuang-pejuang ekonomi di Kabupaten Bendungan yang kita cintai. Satu hal yang harus diingat bahwa soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno. Jadi betapa pentingnya pangan. Siapa yang menguasai pangan, dia yang menguasai dunia. Itu tidak salah. Jadi saat ini kita perlu berjuang untuk menjadi pejuang-pejuang swasembada pangan. Terima kasih. Kita ketemu lagi dari waktu dan sampai jumpa di Rumah Mandiri Farm bagi yang berminat untuk magang. Terima kasih. Terima kasih.
kasih buat yang sudah kita pilih Bapak Joko Carlo dan moderator. Ya, hadirin yang terhormat, kini kawasan dari pengunjung acara pembekalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Dan saya segenap panitia bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sudah hadir dan juga para peserta calon inisiawan yang sudah antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.